Hai, jumpa lagi di channel YouTube Pak Fayol. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kali ini kita akan membahas materi tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 2 pertemuan 3 dan 4. Nah, kalau pada buku kalian itu bisa kalian buka ya. Itu halaman 38. Nah, dibuka halaman 38. Nah, saya harapkan kalian dalam kondisi sehat walafiat, tanpa suatu kekurangan apapun, bisa mengikuti pelajaran secara online dengan kondisi baik. Baik, langsung saja anak-anak sekalian. Di sini kita akan belajar mengenai usaha. Apa sih itu usaha? Pada pertemuan sebelumnya sempat saya singgung mengenai usaha perseorangan. Nah, tapi sebenarnya usaha itu apa sih? Usaha adalah upaya untuk menghasilkan suatu barang. Itu namanya usaha. Baik itu barang berupa jasa maupun barang kebutuhan hidup, itu namanya usaha. Kemudian jenis-jenis usaha apa saja? Yaitu usaha perseorangan dan usaha kelompok. Usaha perseorangan itu apa sih? Nah, kemarin sudah sempat saya jelaskan. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola dan dimiliki sendiri. Jadi punya pribadi, bukan punya orang lain, punya kita sendiri. Kemudian memiliki ciri-ciri diantaranya milik sendiri, usaha berskala kecil, kemudian dikerjakan sendiri atau memiliki sedikit karyawan, ya, karyawannya tidak banyak, kemudian modalnya juga terbatas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari usaha perseorangan. Jadi dilakukan sendiri, usahanya kecil, kemudian dikerjakan sendiri, ada karyawan juga tidak banyak, modalnya terbatas. Kalau untungnya untuk sendiri, kalau rugi juga ditanggung sendiri. Itu namanya usaha perseorangan. Nah, kemudian barang yang dihasilkan juga tidak banyak, hanya satu jenis. Mungkin dia usaha hanya nyukur atau mungkin membuat makanan kue saja dan lain sebagainya. Contohnya apa saja usaha perseorangan? Yaitu usaha bengkel kendaraan seperti sepeda, motor, mobil. Nah, ini maksudnya sepeda ya sepeda biasa. Motor juga motor bukan dealer. Kita bisa dandan di dealer, cuma kalau di dealer itu namanya bukan usaha perseorangan, itu sudah termasuk perusahaan bersama biasanya. Yang dimaksud bengkel motor di sini adalah bengkel biasa yang ada di rumah-rumah atau di pasar-pasar. Nah, termasuk bengkel mobil, kan ada yang mungkin orang tuanya kerjanya dandan mobil, tapi tidak di dealer ya. Nah, kemudian usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini usaha yang lahannya tidak luas, mungkin tanah warisan, sawah digarap sendiri, terus pupuknya juga bersubsidi dan lain sebagainya. Jadi bukan pertanian dalam skala besar, mungkin hanya skala kecil, tidak sampai 1 hektar biasanya. Kemudian usaha perdagangan. Nah, perdagangan juga banyak, juga kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ada dagang asongan, dagang kelontongan, dagang keliling, kemudian dagang warung, atau mungkin ruko. Nah, itu termasuk usaha perseorangan. Kemudian home industri. Nah, sempat saya sebutkan juga kemarin keripik, usaha makanan ya. Ada juga yang mungkin home industrinya menjahit, nah, bikin pakaian, atau ada juga yang usaha di rumahnya mungkin bikin mebel. Nah, itu termasuk industri perumahan. Kalau mebel ya, mebel itu yang bikin kursi, bikin apa namanya, jendela, lemari, pintu. Kemudian usaha fotokopi. Mungkin kalian pernah melihat sendiri, nggak mungkin kan fotokopi itu karyawannya 10, paling biasanya 2 atau 3, atau bahkan ada yang dijalankan sendiri di rumah. Kemudian usaha percetakan. Nah, ini percetakan atau reklame, nyetak undangan, menyablon kaos, terus masang-masang iklan, banner dan lain sebagainya. Terus usaha penggilingan padi, kopi dan kelapa. Mungkin di sekitar kalian ada
penggilingan padi dan kopi, bukan yang besar ya, tapi yang dimaksud di sini adalah yang di rumah-rumahan. Nah, termasuk penggilingan kelapa, mungkin di pasar juga ada, nah mungkin di sekitar kalian juga ada. Baik, itu tadi contoh usaha perseorangan. Nah, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu di sini ada usaha-usaha kelompok. Apa sih itu usaha-usaha kelompok? Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola dan dimiliki lebih dari satu orang. Namanya juga kelompok. Kelompok itu pasti kan lebih dari satu orang, bisa 2, bisa 3, 4, bahkan lebih. Nah, minimal 2 orang itu bisa dikatakan usaha kelompok. Apa sih ciri-cirinya? Usaha kelompok memiliki ciri-ciri, yaitu dimiliki oleh lebih dari satu orang. Tadi sudah saya jelaskan, minimal 2, 3, atau lebih. Kemudian dikelola secara bersama. Ada di situ mungkin sebagai bosnya, ada mungkin di situ sebagai karyawannya, atau mungkin di situ sebagai pekerja rumah tangganya dan lain sebagainya. Kemudian memiliki modal besar, sudah pasti karena kan dia kelompok. Kemudian memiliki karyawan yang banyak. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ada yang kerjanya sebagai pekerjaan rumah atau cleaning service, ada keamanannya, ada bagian pemasarannya, ada bagian pembuatannya dan lain sebagainya. Yang jelas karyawannya banyak. Kemudian barang yang dihasilkan lebih dari satu jenis atau beragam. Nah, kalau tadi yang usaha perseorangan kan itu mungkin hanya satu jenis, kalau ini beragam. Mungkin kalau misalkan di sini sama-sama usaha kue, ada kue kering, ada kue basah, ada kue ulang tahun dan lain sebagainya. Atau mungkin kalau tadi usaha pakaian, ada pakaian kaos, pakaian kemeja, jaket dan lain sebagainya. Nah, itu ciri-ciri dari usaha kelompok. Terus contohnya apa saja? Nah, contohnya di sini ada BUMN salah satunya. Apa itu BUMN? Badan Usaha Milik Negara. BUMN adalah usaha milik negara yang tujuannya melindungi kepentingan rakyat Indonesia. Nah, ini punya negara, modalnya juga dari negara. Terus uangnya juga untuk negara, untuk membiayai masyarakat Indonesia. Ya. Nah, mungkin dihasilkan dari contoh Pertamina. Nah, sudah tahu ya. Terus Waskita Karya. Nah, Waskita Karya ini bagian-bagian pembangunan seperti saat ini yang kalian tahu, bangun tol, bangun jembatan, flyover, itu yang berkecimpung BUMN adalah PT Waskita Karya. Kemudian PT PN, nah ini perkebunan, PLN untuk listrik, ada lagi Bukit Asam. Nah, ini Bukit Asam. Bukit Asam ini yang ada di Tarahan sebelah PLTU, itu khusus mengolah bahan tambang batu bara. Ada lagi PT KAI, Kereta Api Indonesia, bagian transportasi. Kemudian PLNI, ini pelabuhan. Terus Damri ini punya BUMN, punya negara. Tahu ya bis Damri ya. Ada lagi PT Antam. Nah, Antam itu juga punya BUMN karena dia mengelola bagian logam mulia atau emas, barang tambang lainnya. Baik. Kemudian contoh yang kedua adalah firma. Apa itu firma? Firma adalah usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Contoh di sini ada bank apa saja selain bank punya negara. Contohnya Bank BCA, Bank Danamon, Bank Painin, kemudian Muamalah dan lain sebagainya. Kemudian Indofood, nah ini bagian makanan. MNC Group, mungkin kalian pernah lihat di TV. Nah, ini Global TV, MNC itu punya MNC Group. Kemudian pegadaian, asuransi apa saja, mau asuransi jiwa, asuransi tenaga kerja, asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, itu merupakan firma. Kemudian Telkom, nah PT Telkom sekarang menjadi firma, bukan BUMN lagi. Terus Transgroup, nah Transgroup ini
Transmart, kemudian Trans TV, Trans 7 itu punya Transgroup. Kemudian Indomarko yang mungkin kalian tahu orang tuanya ada yang kerja di sini. Nah, Indomarko ini adalah firma, dia bergerak dalam bidang kebutuhan, menyuplai Indomaret, Alfamaret. Nah, ini Indomarko yang bekerja dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi Persatuan Kaum Moneter atau CP. Apakah itu CP? CP adalah usaha yang dikelola beberapa orang yang terdiri dari anggota pasif sebagai pemodal dan anggota aktif sebagai pemodal serta bertugas menjalankan usaha. Nah, di CV ini, di Persatuan Kaum Moneter ini, anggota pasif dan aktif dua-duanya sebagai pemodal atau pemberi dana. Tapi untuk yang aktif diberi kewajiban lebih, yaitu disuruh menjalankan usaha. Nah, jadi walaupun dua-duanya sama-sama pemodal, tapi yang satunya, yang aktif ini diberi kewajiban untuk menjalankan usaha. Nah, itu Persekutuan Komandeter. Kemudian ada lagi, contohnya apa? Contohnya usaha bersama. Nah, ini contohnya usaha bersama. Apa saja? Usaha bersama Mandiri, usaha bersama Barokah, dan lain sebagainya. Yang mungkin di sini bergerak di bidang apa saja boleh. Perdagangan boleh, penyewaan alat-alat boleh, pengadaan alat-alat boleh. Yang pasti namanya usaha bersama. Biasanya di depannya ada UB, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Apa itu PT? PT adalah usaha atau badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih. PT memperoleh modal dari penjualan saham. Contoh, PT Erlangga, PT Yudhistira, PT Torabika, PT Philip, PT Amanjaya, dan lain sebagainya. Nah, ini di sini Pak Fayol punya contoh surat saham. Nah, mungkin bisa kalian lihat di sini ya. Nih. Nah, biasanya di situ tertera nominal berapa jumlah saham yang dibeli dan nominal berapa harga sahamnya. Saham ini bisa kita perjualbelikan lagi. Sudah ya. Terus yang kelima adalah koperasi. Apa itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang dibangun dengan asas kekeluargaan dan bertujuan mensejahterakan anggotanya. Jadi modalnya dari anggota yaitu melalui simpanan wajib dan simpanan pokok. Jadi modalnya dari anggota melalui simpanan wajib dan simpanan pokok. Kemudian yang menggunakan juga anggota dan yang mendapatkan untung juga anggota. Maka dari itu koperasi memiliki tujuan yaitu mensejahterakan anggotanya. Jadi mereka asasnya berkeluargaan. Kenapa demikian? Karena ya koperasi ini sangat cocok bagi warga Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Karena di Indonesia ini sudah pasti banyak suku dan agama. Dengan adanya koperasi secara tidak langsung membina persatuan dan kesatuan. Nah, kebetulan di sini saya juga punya saham BMT dan koperasi. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, ini. Nah, ini contohnya. Oke. Kenapa kita harus menjaga persatuan dan persatuan? Ya karena kita terikat dengan yang namanya adat istiadat. Nah, di sini ada contoh. Ada koperasi unit desa atau disebut dengan KUD. Kemudian koperasi Betigawi, ada koperasi Ragam Gawi dan lain sebagainya. Yang namanya koperasi adalah usaha bersama. Baik, tadi saya sempat menyebut mengenai adat istiadat. Apa sih itu adat? Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun. Di dalam adat istiadat memiliki nilai luhur yang berasal dari nenek moyang yang menjadi pedoman hidup masyarakat.
mulai dari cara beribadah, pernikahan, tasyakuran, pemakaman, pemberian gelar dan lain sebagainya. Jadi adat istiadat ini di setiap daerah pasti berbeda. Kenapa? Karena pedoman leluhur masyarakat di setiap daerah itu juga berbeda-beda. Barang siapa yang melanggar adat istiadat, maka mereka akan mendapatkan sanksi, yaitu adalah sanksi masyarakat. Biasanya disebut dengan norma. Nah, jadi kita sebagai warga Indonesia yang notabene-nya banyak suku, banyak agama tadi, harus bisa menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang leluhur kita sebagai pedoman hidup diri kita bertempat di negara Indonesia. Adat istiadat bersifat kedaerahan. Sudah pasti adat antara daerah yang satu dan lainnya berbeda. Terlebih lagi tadi di negara Indonesia yang terdiri dari banyak suku dan agama. Pasti antara adat orang Jawa dan orang Lampung berbeda. Kemudian adat orang Kalimantan dengan orang Papua berbeda. Nah, perbedaan itu ada bukan untuk memisah, tapi perbedaan itu ada untuk mempersatukan. Karena apa? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda harus tetap satu. Oleh karena itu, kita harus bisa mengamalkan nilai luhur yang ada di dalam adat istiadat, seperti bergotong royong, menghargai kelestarian ayam, kejujuran, dan kesederhanaan. Mengapa demikian? Setiap ada acara adat pasti melibatkan orang banyak. Nah, kalau sudah melibatkan orang banyak, pasti bergotong royong, saling bahu membahu, saling tolong menolong, tidak memperdulikan apa suku dan agamanya. Kemudian saling menghargai kelestarian alam, tidak merusak. Apalagi sekarang kondisi hutan di negara Indonesia, khususnya daerah Kalimantan itu sudah banyak dirubah menjadi hutan sawit. Nah, padahal suku Dayak di sana sangat sekali menjaga kelestarian alam di sana karena mereka bergantung pada alam, apalagi di Papua. Mereka masih makan menggunakan sagu, sedangkan sekarang pohon sagu sudah sangat sulit ditemukan. Pohon buah merah juga sangat sulit ditemukan. Nah, kenapa? Karena kita sudah tidak menghargai adat istiadat luhur itu. Kalau misalkan kita masih menghargai, pasti kita bisa menghargai kelestarian alam. Kemudian kejujuran. Dalam suku apapun, agama apapun, tidak ada yang mengajarkan kejelekan, pasti selalu mengajarkan kebaikan. Salah satunya yaitu kejujuran. Nah, ini makanya ada pepatah yang mengatakan orang jujur pasti mujur. Dalam segi apapun, baik dalam segi bekerja, mengerjakan tugas, kemudian kehidupan sehari-hari, nah termasuk kesederhanaan. Nah, sederhana ini juga sangat penting. Tidak perlu kita menampilkan apa yang kita miliki secara berlebihan, karena bisa menimbulkan tindak kejahatan di mana-mana. Jadi nilai-nilai luhur yang ada di dalam adat istiadat. Kemudian apa saja sih upacara adat yang ada di Indonesia? Nah, di sini Pak Wael sedikit merangkum beberapa upacara adat yang ada di Indonesia, yaitu diantaranya upacara ngaben. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi. Nah, apa itu upacara ngaben? Upacara ngaben adalah upacara adat pembakaran jenazah masyarakat Bali. Nah, ini jadi mereka memiliki kepercayaan barang siapa yang meninggal lalu dibakar, terus abunya dilarung ke air yang mengalir, baik itu sungai yang besar maupun laut, itu arwahnya akan cepat mencapai nirwana. Itu kepercayaan bagi masyarakat Bali. Maka dari mereka sebisa mungkin melakukan upacara ngaben kepada keluarganya yang sudah meninggal. Nah, sama seperti upacara ngaben, di Toraja juga ada yang namanya Rambu Solo. Rambu Solo itu juga upacara pemakaman, tapi kalau di sini tidak dibakar. Orang Toraja memiliki kepercayaan mengubur jenazah mereka di goa.
Nah, tapi sebelum melakukan penguburan di gua itu mereka biasanya mengadakan pesta pora, memotong babi, memotong kerbau. Nah, barang siapa yang bisa memotong kerbau paling banyak, apalagi sampai memotong kerbau bule, berarti status sosialnya meningkat, termasuk orang mampu di sana. Bahkan mereka berlomba-lomba menabung untuk upacara kematian mereka. Semakin meriah upacara kematiannya, ya semakin tinggi derajat mereka di lingkungan masyarakat tersebut. Nah, ini salah satunya acara Rambu Solo. Nah, ini adanya di Toraja. Kemudian ada upacara sekaten. Nah, sekaten ini adalah upacara syukur hasil panen masyarakat Solo. Biasanya hasil panen tersebut akan ditumpuk seperti ini menjadi sebuah tumpeng ya. Ada jagung, ada sayur, ada buah dan lain sebagainya. Pokoknya hasil bumi dijadikan satu, kemudian digotong ke keraton, terus didoakan oleh sesepuh keraton, dan akhirnya dibagikan ke masyarakat. Nah, di sini sangat seru sekali nih kalau misalkan kalian ikut di sana. Saling berebutan mengambil barang-barang yang ada di sini. Nah, mereka memiliki kepercayaan barang siapa yang mendapatkan hasil bumi yang sudah didoakan tadi terus ditanam di kebun atau sawah mereka, itu akan menghasilkan keberkahan, panennya selanjutnya akan lebih baik. Nah, kemudian untuk masyarakat Sumatera Barat sendiri ada upacara Hoyak Tabwik. Nah, biasanya dilakukan pada saat menyambut bulan Syafar sebelum bulan Ramadan. Nah, saat ini bulan-bulan seperti ini, sementara kan bulan Syafar ini. Nah, mereka berkumpul di pinggir pantai, kemudian mengarak ini seperti jam gadang itu. Nah, beramai-ramai, pasti sangat seru sekali ya. Nah, untuk di Lampung sendiri ada upacara adatnya, yaitu Cakak Pepadun. Apa itu Cakak Pepadun? Yaitu upacara pemberian gelar adat masyarakat Lampung. Nah, mungkin yang orang Lampung lebih tahu ya. Nah, khususnya ya, walaupun kalian tidak tahu, kalian bisa mencari informasi-informasi ini di internet. Bisa kalian lihat videonya di YouTube. Nah, jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah usaha adalah upaya untuk menghasilkan sesuatu. Usaha perseorangan adalah usaha yang dikelola dan milik sendiri. Contoh, usaha bengkel kendaraan, usaha pertanian, usaha perdagangan, home industri, fotokopi, percetakan, dan penggilingan padi kopi serta kelapa. Sedangkan usaha kelompok adalah usaha yang biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Contohnya apa saja? Tadi, badan usaha milik negara atau BUMN, firma, persekutuan komanditer, kemudian perseroan terbatas atau PT, ada lagi koperasi. Nah, kemudian adat istiadat adalah perilaku, budaya, dan aturan-aturan yang diterapkan dalam masyarakat secara turun-temurun sejak zaman nenek moyang, itu namanya adat istiadat. Contohnya apa? Salah satunya itu ngaben, Rambu Solo, sekaten, dan Hoyak Tabwik, serta untuk di Lampung sendiri ada Cakak Pepadun salah satunya. Nah, kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan kalian bisa memahaminya walaupun kita belajar secara online. Nah, kemudian terima kasih sudah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa bagi yang belum, silahkan like, subscribe, serta klik tanda notifikasi lonceng untuk pelajaran dan tugas dari saya selanjutnya. Oke, bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.